saya Reza Fansiri Raguti, saya mahasiswa Dastain dan sekarang duduk di semester 7 di kelas C yang penuh dengan harmonisasi dan kekeluargaan yang cukup luar biasa. Nah, kali ini saya akan membahas suatu topik yang sering dibahas di kalangan masyarakat, entah itu kalangan masyarakat biasa ataupun kalangan masyarakat tingkat atas terkait PPN. Ya, lagi-lagi tentang pajak. Pajak kali ini itu tidak bersifat seperti memaksa kepada masyarakat, tetapi pajak ini dikenakan atas setiap produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh rumah produksi. Nah, PPN tersendiri itu berdampak positif yang sangat cukup luar biasa kepada pemerintahan. Tidak hanya langsung terasa kepada pemerintahan, juga bertahap nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, PPN ini bisa diartikan sebagai pajak pertambahan suatu nilai. Pajak pertambahan suatu nilai ini terutama dikenakan pada suatu barang atau bisa dikatakan jasa lah ya kan, yang dikenakan tidak hanya langsung kepada produsen, distributor, tapi kepada konsumen. Konsumen inilah yang menjadi pelaku atas terlaksananya PPN. Nah, PPN tersendiri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang menjadi acuan khusus atas berlakunya PPN ini, tidak hanya sebagai acuan hukum tetapi juga sebagai acuan peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sekarang diubah atau divisualisasikan sebagai undang-undang harmonisasi. Nah, PPN ini seakan-akan tidak langsung menekan kepada tingkat ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan infrastruktur dan juga pendapatan daerah. PPN ini bisa dikatakan, contohnya nih, kita membeli suatu produk, contohnya kita membeli suatu Indomie. Nah, rumah produksi itu sudah dikenakan pajak khusus atas operasional, tenaga kerja dan lain-lain. Nah, PPN ini merujuk kepada produknya, gitu loh. Produk inilah yang akan dikenakan PPN. Nah, PPN ini memang secara bertahap itu akan meningkat, tidak hanya bertahan di situ, tetapi juga akan semakin meningkat. Dan nanti juga akan berpengaruh kepada harga jual. Nah, PPN inilah menjadi faktor yang seringkali dirasakan oleh masyarakat kelas rendah. Kesulitan membeli bahan pangan yang sebetulnya bisa didapatkan dengan harga murah, tetapi dengan terus menaiknya pajak dan pajak. Nah, itulah yang akan membuat masyarakat kelas bawah merasa sedikit sulit dalam menggapai itu semua. Nah, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 tadi, itu pemerintah sudah menetapkannya pada tahun 1983, yang pada saat itu sebelum terjadinya atau akan terjadinya suatu masalah ekonomi. Tapi perlahan itu diatur kembali, diperbarui lagi dan diperbarui pada sampai di tahun 2009 itu akhirnya PPN dilaksanakan atau ditetapkan lebih sahnya. Dan pada saat ini PPN yang kita rasakan, pertumbuhan nilai ini semakin kita rasakan di era saat ini. Jadi lantas bagaimana sih cara kita menyikapinya, ya kan? Cara kita dalam menyikapi pertumbuhan pajak PPN ini yang semakin meningkat dengan cara yang pertama dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara bekerja lebih keras, mencari peluang bisnis yang terutama saat ini mencari uang tidak hanya secara fisik lagi, dan sudah bisa melalui digital mencari bisnis atau melalui investasi. Semakin kita giat dalam mencari keuntungan pribadi, maka PPN tidak akan terasa kepada kita, terutama kecuali kepada masyarakat kelas bawah yang di bawah garis kemiskinan. Mungkin mereka akan sedikit tersiksa dengan adanya PPN yang semakin meningkat. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan kepada hal itu, tidak hanya terus menekan pajak, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi PPN sekali lagi itu berdampak positif kepada pemerintahan. Semakin banyaknya PPN yang sudah dibayarkan oleh konsumen yang akhir atau konsumen finish bahasanya, itu akan meningkatkan daya APBN suatu daerah, terutama ketika daerah itu memiliki banyak pabrik, banyak industri, tenaga kerja diserap semakin banyak, maka PPN
menjadi opsi yang bagus untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan. Nah, kembali lagi, eksekusinya kepada masyarakat itu harus lebih baik lagi. Jangan semata-mata hanya untuk kekayaan pribadi. Pada saat ini kita saksikan di pemerintahan banyak juga yang kayak gitu. Mereka membuat beberapa pajak ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, kembali lagi ke PPN, pajak pertumbuhan nilai ini bisa kita artikan, bisa kita simpulkan lebih sederhana lagi bahwa PPN ini dikenakan pada konsumen akhir, bukan oleh pelaku itu sendiri. Dapat diartikan, kita tarik lagi secara garis merah, PPN ini dikenakan oleh kita, ya kita konsumen. Kita makan Indomie, kita makan kopi, itu kita dikenakan PPN dengan harga awal dari rumah produksi. Contoh, rumah awal produksi itu hanya produksi barang sekitar harganya 4.800, kena ke kita itu harga 8.000, sekitar 4.000 atau 3.000 itu dikenakan PPN, itu DPN-nya. Walaupun kita tahu rumah konsumen atau rumah distributor itu memiliki harga pasokan terkhusus. Nah, intinya dengan ada PPN itu pendapatan pemerintah atau pendapatan suatu daerah itu bisa menjadi lebih baik dengan pajak pertumbuhan nilai ini. Sekali lagi, pajak pertumbuhan nilai ini tidak dikenakan kepada produksi atau rumah produksi, entah itu produsen, distributor, tetapi kepada masyarakat, yang dimana pajak ini bertarif dari yang 2% sampai ke 20%. Itu tergantung bagaimana tingkat ekonomi suatu daerah atau suatu individu. Jika kita berada di atas garis kemiskinan, contoh garis menengah atau kekayaan menengah, itu bisa saja PPN kita bisa dikenakan sekitar 10-15%. Tetapi jika di bawah garis kemiskinan, itu 5% sampai 2% bisa saja dikenakan sebagai PPN. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait PPN, terkait tentang pajak pertambahan nilai. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Untuk atas bahasa ataupun kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.